Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu seorang sayyid dan juga rajanya para wali di seluruh dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang merupakan keturunan Sayyidina Hasan, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Jailani, yaitu sebelah selatan Laut Kaspia, Iran, pada tahun 1077 Masehi ataupun 470 Hijriah. Sebagai waliullah, sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh dan posisi penting dalam sejarah spiritualisme Islam, sehingga wajar jika sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dengan berbagai karomah yang berasal dari dirinya dan kadang berada di luar dan kemampuan kita selaku manusia biasa. Selain dikenal sebagai seorang sayyid, guru sekaligus wali yang cukup agung dan terkemuka, beliau pun digelari sebagai Al-Ghawth Al-A'zam atau penolong besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya, dan beliau diangkat menjadi raja dari para wali di muka bumi ini. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada saat mengajar para santrinya, beliau pernah berkata, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali," dan perkataannya ini didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka pun berikrar, "Sami'na wa ata'na." Akan tetapi ada kisah menarik terkait kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ternyata dikalahkan oleh seorang perempuan. Dikisahkan suatu ketika Ghawth Al-A'zam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berada di lingkungan Masjidil Haram. Saat berada di sana, beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir, merasa takjub ketika melihat seorang perempuan yang tengah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, namun hanya dengan satu kakinya saja. Setelah mukasyafah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu paham bahwa wanita tersebut bukanlah orang biasa, melainkan pastilah seorang wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian mencoba melihat makam ataupun kedudukan sang wanita waliyah tersebut. Beliau melihat ke makam pertama, tak dijumpainya ruhaniyah wanita itu. Ke makam atasnya, tak ada. Ke makam di atasnya lagi, tidak ada juga. Dan di atasnya lagi, tak ada pula. Hingga sampai mendekati makam Ghausiyah beliau sendiri, juga tidak ada. Dan akhirnya beliau menyerah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapakah wanita ini yang tak dapat kulihat makam waliyahnya?" Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal dengan ucapannya, "Kakiku berada di leher para aulia." Ya Abdul Qadir, ikutilah wanita itu bila engkau ingin mengetahui makam wilayahnya. Sang Sultanul Aulia pun kemudian membuntuti wanita tersebut, hingga akhirnya beliau mengetahui bahwa ternyata wanita itu sebenarnya kaki yang satunya tidaklah buntung. Yang terjadi ialah wanita tersebut sebenarnya tengah menyusui anaknya. Anaknya yang kekenyangan tertidur di pangkuan kakinya. Lalu dengan karamahnya, sang waliullah perempuan ini memutus sementara satu kakinya agar sang anak tak terbangun. Sementara ia pun menuju Masjidil Haram untuk bertawaf dengan hanya satu kaki. Dan kembali ke anaknya yang masih terlelap dalam tidur, ia pun menyambungkan lagi kaki tadi. Dan subhanallah, itulah wilayah kewalian seorang wanita yang dicapai melalui keibuannya. Kaum arifin mengatakan bahwa dengan istiqomah taat kepada suami serta sabar merawat anaknya, para ibu sebenarnya sangat dekat dengan derajat kewalian. Apabila seorang ibu mengasihi anaknya, maka saat itulah ia sedang menyaksikan sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini semakin membuka hati kita semua untuk selalu berbakti dan taat kepada orang tua, terutama ibu. Dan demikianlah kisah kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mampu dikalahkan oleh seorang perempuan. Mudah-mudahan dengan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.